Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan video Pak Suprono. Pada kali ini Pak Suprono akan membahas tentang demand forecasting atau peramalan permintaan. Ikuti terus video dari Pak Suprono supaya tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Baiklah, kita akan memulai tentang apa itu demand forecasting. Jadi yang dimaksud dengan forecasting adalah proses untuk secara proaktif memberikan estimasi tingkat permintaan di masa depan dan untuk memprediksi perubahan permintaan. Ini yang dimaksud dengan forecasting. Jadi di dalam forecasting itu nanti ini diharapkan kita bisa mengestimasi tingkat permintaan di masa depan dan memprediksi perubahan permintaan yang ada. Forecasting atau peramalan ini mendukung proses dalam pengambilan keputusan yang meliputi berapa banyak persediaan yang harus disimpan, kemudian fasilitas apa saja yang harus dikembangkan dan nanti dikembangkan di mana. Lalu nanti ini peramalan juga berfungsi untuk mendukung keputusan tentang bagaimana atau seperti apa perspektif bisnis yang kita miliki. Ini forecasting. Jadi di sini di dalam forecasting nanti ini meliputi dari yang pertama tujuan. Tujuan ini nanti dihubungkan dengan perencanaan bisnisnya, marketingnya, rencana produksinya, kemudian pengisian persediaan. Untuk level ini kelompok produk utama, kemudian produk family, individual item, ataupun group item. Nah, di sini waktunya bisa, kalau yang business plan, major product group, ini 2-5 tahun. Untuk marketing ini 12-18 bulan. Lalu kalau untuk produk planningnya individual item ini 6-9 bulan. Kemudian pengisian stok sama group item ini cukup dengan lead time. Nah, ini perencanaannya seperti itu. Jadi ini perencanaan ini nanti meliputi yang level strategis sampai dengan level operasional. Semua forecasting itu rentan terhadap kesalahan dan semakin jauh ke depan ini semakin besar kesalahannya. Ini menurut Martin Christopher. Jadi semua ramalan itu rentan atas kesalahan, apalagi itu ramalannya semakin jauh ke depan. Nah, ini tingkat penyimpangan forecasting itu atau forecast errornya ini. Semakin lama ini semakin berbelok. Maka biasanya di dalam peramalan
ini kita meramalkannya tidak sampai terlalu lama supaya tidak terjadi forecast error. Jadi di sini kalau jangka waktunya pendek, ini masih lurus, tingkat errornya masih kecil sekali. Begitu ini sudah forecastnya jangka panjang, ini akan terjadi error yang cukup signifikan. Nah, di dalam forecast ini nanti akan ada dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Di dalam metode kualitatif biasanya digunakan ketika situasi tidak jelas. Jadi kalau situasi ini tidak bisa diprediksi atau unpredictable, ini biasanya menggunakan metode kualitatif. Nah, kapan itu metode sesuatu situasi yang tidak jelas itu? Ini biasanya berhubungan dengan adanya produk baru ataupun teknologi baru. Karena untuk masalah produk baru dan teknologi baru di sini kita harus melihat menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang pada saat itu. Terutama yang sangat tidak jelas itu adalah berhubungan dengan teknologi baru. Nah, di dalam metode kualitatif ini nanti, ini butuh melibatkan intuisi dan pengalaman yang sudah ada. Karena kalau tidak menggunakan terutama pengalaman yang sudah ada, ini metode ini sangat sulit untuk dijalankan. Misalkan contoh, meramalkan penjualan di internet. Ini salah satu contoh yang membutuhkan metode kualitatif. Dan di sini, ini situasinya ini sangat tidak jelas karena ini di internet sulit diprediksi kapan orang itu mengakses di internet. Nah, untuk metode kuantitatif ini digunakan saat situasinya stabil dan ada data historisnya. Oh, ini tadi tidak ada datanya, kalau ini ada data historisnya. Biasanya di dalam metode kuantitatif ini biasanya berhubungan dengan produk yang sudah ada atau teknologi yang ada pada saat ini. Ini biasanya seperti itu. Nah, di dalam metode kuantitatif ini melibatkan teknik matematika. Contoh penggunaan metode kuantitatif dalam peramalan adalah misalkan meramalkan penjualan televisi berwarna. Apakah itu layar datar atau yang plasma. Nah, ini mudah sekali untuk diramalkan. Nih. Nah, kalau kita jabarkan, ini nanti metode peramalan, tadi ya ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di dalam kualitatif, ini harus membutuhkan yang namanya judgmental. Suatu keyakinan keputusan, di mana di sini biasanya diperoleh dari survei, panel, ataupun dengan metode Delphi. Kalau kuantitatif, di sini ada bisa menggunakan kausalitas atau sebab akibat, kemudian proyektif, bisa juga dengan simulasi.
kausalitas atau sebab akibat biasanya nanti menggunakan regresi linier ataupun yang single, multiple, atau bisa juga menggunakan metode ekonometrik. Sedangkan kalau yang proyektif ini nanti menggunakan analisis time series, kemudian rata-rata bergerak, kemudian bisa juga menggunakan eksponensial, analisis tren, dan model musiman atau seasonal model. Nah, dalam judgmental metode kualitatif di sini ditekankan pada sesuatu hal yang terutama bersifat subjektif. Karena di dalam metode ini mengandalkan pada penilaian dan pendapat. Ya, jadi pada judgmental ini menekankan pada penilaian dan pendapat. Jadi di sini bersifat subjektif. Adapun penggunaan time series pada metode kuantitatif, di sini biasanya digunakan hanya permintaan historis. Jadi hanya menggunakan permintaan historis, baik yang statis maupun yang adaptif. Pada kausalitas atau sebab akibat, ini menggunakan hubungan antara permintaan dan beberapa faktor lain yang mengembangkan forecasting tersebut. Misal adalah harga permintaan. Pada simulasi, di sini meniru pilihan konsumen yang menimbulkan permintaan. Dapat juga menggabungkan time series dan metode kausalitas. Jadi di dalam simulasi nanti bisa juga menggabungkan antara time series dan kausalitas. Nah, dalam peramalan permintaan ini akan mudah dilakukan apabila produk tersebut sudah lama berada di pasar atau sudah mapan. Ini akan lebih mudah diramalkan. Atau produk tersebut merupakan produk konsumen dengan permintaan akhir yang bisa terlihat dengan jelas. Jadi ini bisa juga merupakan produk dari permintaan akhir konsumen yang terdeteksi dengan jelas. Ini akan lebih mudah. Atau produk yang memiliki permintaan yang stabil, atau produk yang menampilkan dalam jangka pendek. Ini akan mudah sekali untuk diramalkan. Peramalan atau forecasting akan lebih sulit apabila itu merupakan produk baru atau produk yang baru diluncurkan. Karena di sini belum tahu pasarnya sejauh mana, peminatnya sejauh mana. Maka di dalam meramalkannya ini cukup
sulit sekali dibandingkan kalau produk itu sudah mapan. Karena di sini konsumennya sudah terlihat jelas. Atau juga akan lebih sulit kalau itu produk tersebut merupakan bagian dari produk yang dikonsumsi atau produk konsumen. Atau bisa juga produk tersebut harus dirangkai dengan produk lain dalam rangka konsumen tersebut mengkonsumsinya. Jadi ini kalau harus ada rangkaian dengan produk lain, ini akan sulit sekali kita meramalkan. Karena kita tidak hanya meramalkan produk yang ada sekarang, tetapi juga meramalkan produk assemblingnya atau yang perakitannya, sehingga nanti konsumen ini mau mengkonsumsinya. Nah ini kalau ini kan berarti tidak hanya satu produk, 2 produk, atau mungkin 3 produk. Atau akan sulit kita meramalkan kalau memiliki permintaan yang tidak menentu karena kompetisi atau perubahan jangka pendek. Ada yang permintaan yang tidak menentu. Jadi kalau permintaannya itu yang bersifat fluktuasi, ini akan sulit sekali kita ramalkan. Atau produk tersebut memiliki tampilan jangka panjang. Ini sangat sulit sekali kita meramalkannya. Kita lanjutkan dalam permintaan peramalan. Kalau tadi ramalan permintaan, kalau ini permintaan peramalan. Jadi di sini forecasting ini diminta. Forecasting ini diminta. Jadi ketika berhubungan dengan forecasting demand ini, permintaan yang diamati sama dengan komponen yang sistematik ditambah dengan komponen acak yang meliputi tingkat nilai, tingkat permintaan yang ditetapkan saat ini. Kemudian tren. Tren ini berhubungan dengan pertumbuhan atau penurunan permintaan. Berikutnya berhubungan dengan seasonality atau musiman. Nah ini berkaitan dengan fluktuasi musiman yang dapat diprediksi. Lalu noise. Berhubungan dengan komponen acak yang tidak bisa dijelaskan. Komponen sistematis ini meliputi nilai permintaan yang diharapkan. Sedangkan komponen acak ini bagian dari ramalan yang menyimpang dari komponen yang sistematis. Ini forecasting demand. Nah ini kalau digambarkan forecasting demand, ini ya. Ini demand-nya. Kemudian ini tingkatannya. Taruhlah tingkatannya di sini. Lalu nah, ini adalah gelombang seasonality atau gelombang musimannya. Lalu ini noise. Ini noise-nya di sini. Ini noise-nya di sini. Nah,
1, 2, 3, 4. Maka di sini kita bisa, setelah kita melihat seasonality, noise, misalkan dalam 4 gelombang ini ya. 1, 2 ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini ya. 4 posisi seasonality yang disertai dengan noise, maka kita bisa mengetahui tren yang berkembang pada saat itu. Kalau baru satu gelombang ini kita belum bisa mengetahui tren yang berkembang pada saat itu. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini baru kita bisa mengambil tren yang berkembang pada saat itu. Sebelum kita memperkirakan tingkat dan tren, nah, sebelum menentukan tingkat dan tren, data permintaan harus diseasonalize atau tidak dimusimkan. Jadi dianggap distandarkan. Diseasonalize demand ini adalah permintaan yang akan diamati tanpa adanya fluktuasi musiman. Jadi di sini tingkat fluktuasi musimannya itu distandarkan, dirata-ratakan, diluruskan. Makanya tadi itu bentuknya lurus, padahal sebenarnya adalah bergelombang. Ini supaya apa? Kita bisa menentukan level dan trennya. Periodisasi adalah jumlah periode setelah siklus musiman berulang dengan sendirinya. Nah, ini biasanya adalah P-nya adalah 4. Tadi 4 gelombang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini biasanya nanti dari situ kita bisa menentukan trennya. Forecasting projective. Ini nanti seperti tadi dalam tabel kita menggunakan yang namanya analisis time series. Dalam peramalan projektif ini mengambil data historis dan upaya untuk memecahnya menjadi komponen tren, musiman, dan level. Jadi ini diambil dari data historis yang kemudian nanti dipecah menjadi komponen tren, season, sama level. Di sini juga mencoba untuk menemukan pola tertentu dalam permintaan. Jadi dalam projective forecasting di sini nanti ini berusaha untuk mencari pola tertentu dalam permintaan. Misal upward atau downward, kenaikan atau penurunan dari fluktuasi yang berulang. Ini misalnya seperti itu. Jadi mencari pola tertentu dalam permintaan. Dalam projective forecasting, setiap komponen kemudian diekstrapolasi ke masa depan dan digabungkan untuk menghasilkan forecast. Jadi setiap komponen ini kemudian diekstrapolasi ke masa depan dan digabungkan untuk menghasilkan perkiraan atau forecasting. Metode yang digunakan adalah di dalam projective forecasting nanti
dari analisis time series itu adalah menggunakan moving average, eksponensial, dan trend proyeksi. Nah, ini proyektif forecasting apabila digambarkan ini seperti ini. Jadi di sini di dalam proyektif forecasting ini nanti ada beban data yang digunakan, yaitu pembebanan data yang digunakan. Maka di sini ada pembebanan data. Nah, di sini kalau yang ada pembebanan ini biasanya menggunakan eksponensial. Kemudian kalau yang tidak, ini biasanya menggunakan simple average. Ini yang digunakan di dalam proyektif forecasting. Nah, kalau dirumuskan, kalau simple average, ini Fn plus 1 sama dengan P1 tambah P2 dan sebagainya dibagi dengan jumlahnya berapa. Ini adalah menggunakan simple average. Kalau menggunakan moving average, nah di sini kita misalkan adalah untuk menghitung bulan keempat dan kelima. Misal sebagai dasarnya atau basisnya adalah 3 bulan. Maka di sini F4 itu P1, P2, P3 dibagi 3. Sedangkan F5 tidak dimulai dari P1, tapi dimulai dari P2 tambah P3 tambah P4 dibagi 3. Sedangkan kalau dengan eksponensial, F sama dengan add dari permintaan yang terakhir ditambah 1 dikurangi add pada ramalan di masa yang akan datang. Atau ramalan sebelumnya. Jadi di sini dari permintaan yang ada ditambah dengan 1 dikurangi add pada ramalan sebelumnya. Ramalan sebelumnya seperti apa? Lalu permintaan yang ada sekarang seperti apa? Maka itulah hasilnya. Hasilnya dari F. Nah, pada simple average di sini menggunakan seluruh jajaran data yang tersedia. Yang tersedia dengan prioritas yang sama. Jadi kalau di dalam simple average ini semua prioritasnya sama. Sedangkan kalau pada moving average ini update data atau memperbarui data yang digunakan pada setiap periode. Jadi ini tadi F4, ini kita menghitung pada bulan 4, maka dari P1, P2, P3. Kalau F5 ini berarti periode lanjut, ini mulainya dari P2, P3, P4. Semakin sedikit periode digunakan, semakin reaktif forecastingnya. Jadi semakin sedikit periodenya, semakin reaktif. Ini cuma 3 bulan basisnya. Ini semakin reaktif. Sedangkan kalau pakai eksponensial, memberikan data yang lebih baru dengan bobot yang lebih tinggi. Jadi add ini nanti, ini tadi add ini menyarankan lebih tinggi dan F nanti bisa lebih responsif. Ini kalau menggunakan eksponensial.
eksponensial. Berikutnya adalah permintaan peramalan musim dengan seasonan atau musiman dan tren. Moving average dan eksponensial sederhana ini tidak memprediksi tren. Tidak memprediksi tren dengan benar. Maka di sini dibutuhkan double eksponensial supaya bisa memprediksi tren. Double eksponensial ini adalah teknik yang dapat memproyeksi tren. Jadi nanti ini diharapkan dapat memproyeksi tren. Untuk tren dan season yang seperti apa? Ya ini kan. Jadi di sini nantinya akan dapat memproyeksi tren dan season, yaitu apabila yang pertama di sini digunakan regresi linier untuk mengidentifikasi tren dan nilai yang mendasar. Kemudian nilai adalah intercept dan tren adalah gradien atau slope. Ini digambarkan, ini slope itu adalah kemiringan ya. Yang kemiringannya adalah tren, sedangkan nilainya adalah intercept. Kemudian menggunakan regresi untuk mencari atau menemukan nilai yang bukan musiman, dan musiman. Jadi nanti dengan regresi ini nanti kita bisa menemukan yang bukan musiman sama yang musiman untuk setiap periodenya. Identifikasi data dengan jumlah musim dalam setiap siklusnya. Kemudian mengidentifikasi data pada setiap musim untuk setiap siklusnya. Menemukan indeks musiman untuk setiap musim. Lalu temukan nilai bukan musiman untuk periode masa yang akan datang dengan memproyeksi garis regresi. Lalu yang terakhir, jumlahkan perkiraan akhir dengan mengalihkan nilai-nilai bukan musiman dengan indeks musiman yang sesuai. Ini cara forecasting demand dengan menggunakan seasonal dan tren. Nah ini kalau menggunakan linear regresi, analisis linear regresi, di sini asumsinya ada hubungan sebab akibat atau kausalitas antara variabel dependent atau variabel terikat Y dan variabel independent atau X. Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah intercept, nilai mutlaknya, B adalah gradien atau kemiringan. Di sini nanti, ini regresi linier, ini akan menemukan
nilai dari A dan B, di mana A dan B tersebut yang dapat meminimalkan kesalahan keseluruhan, yang berarti yang paling cocok dengan satu set data yang ada. Nah, ini bentuk kurva regresi yang ada kausalitasnya atau korelasi. Forecasting adalah tugas dasar, tugas yang mendasar yang harus direalisasikan. Yang harus direalisasikan oleh setiap perusahaan. Tetapi forecasting dapat salah dan lebih rentan terhadap kesalahan apabila semakin lama waktunya. Jadi di sini tadi sudah kita gambarkan, ini akan semakin rentan kesalahannya apabila waktunya semakin lama. Apakah forecast untuk overstocking, kelebihan stok, optimis, dan biaya tinggi akan menghasilkan? Nah, ini di sini ini forecasting itu nanti akan melihat apakah overstock dan biaya tinggi ini akan menghasilkan, atau apakah mereka terlalu pesimis akan terjadi kehabisan stok dan kehilangan pendapatan. Tipe tingkatan stok. Di sini 70%. Stok penutup dapat disimpan untuk barang yang pergerakannya lambat atau kurang penting. 95% stok cover ini dapat dimiliki untuk item-item yang perputarannya cepat atau yang sangat penting. Nah, dari sekian itu, metode peramalan mana yang akan kita pilih? Dari metode-metode peramalan yang tadi telah kita pelajari, yang perlu diingat di dalam memilih metode peramalan, yang pertama adalah apa tujuan dari peramalan itu? Lalu bagaimana cara menggunakannya? Seperti apa dinamika sistem yang akan dibuat peramalannya? Ketergantungan apa yang ada? Ya. Kemudian, apakah metode kausalitas ini berlaku? Lalu pola apa yang diikuti oleh permintaan? Ini yang perlu kita jawab di dalam memilih metode peramalan. Kemudian, seberapa penting masa lalu dalam memperkirakan masa yang akan
datang. Lalu, apakah deret waktu atau time series itu berlaku? Apakah tahap siklus hidup yang kita lalui, jadi siklus hidupnya yang kita lalui itu adalah siklus hidup barang yang kita lalui, itu siklusnya apa? Apakah masa kedewasaan atau penurunan? Nah, ini yang perlu dicermati. Nah, makanya di dalam perkembangannya ada yang namanya collaborative planning, forecasting, and replacement. Di sini mengkombinasikan antara perencanaan, peramalan, dan pengisian stok. Nah, CPFR ini adalah praktek bisnis yang menggabungkan intelijen, kecerdasan, beberapa mitra dagang dalam perencanaan dan pemenuhan permintaan pelanggan. Jadi di sini dalam kolaboratif planning, forecasting, dan replacement di sini kita menggabungkan mitra dagang dalam perencanaan dan pemenuhan permintaan pelanggan. Di sini mencari manajemen persediaan yang kooperatif melalui visibilitas bersama dan penambahan produk di seluruh rantai pasok. Dalam CPFR ini berdasarkan berbagai informasi antara pemasok dan pengecer. Jadi di sini ada informasi sharing. Bagi informasi antara supplier dan retailer dengan pengecer. Jadi informasi di pengecer itu seperti apa, di retailer seperti apa. Kemudian ada pertukaran data persediaan, dan data penjualan. Exchange of inventory data and sales data, atau singkatnya adalah EPOS. Jadi ada pertukaran. Lalu di sini ada pembaruan persediaan berkelanjutan dan persyaratan untuk di masa yang akan datang. Lalu di dalam CPFR ini harus ada peningkatan persentase stok 2% sampai 8% untuk produk di toko. Di toko itu berarti di retailernya. Tetapi harus ada pengurangan persediaan antara 10% sampai 40% di seluruh rantai pasok. Nah, ini jadi untuk menyiasati kemudahan atau kendala-kendala ketika terjadi peramalan, maka kemudian digabungkan antara peramalan, perencanaan, dan pengisian stok. Baiklah, untuk video kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti video-video selanjutnya.